Assalamualaikum, izin sharing. Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya mengkoneksikan, menyambungkan antara komputer ataupun laptop ataupun PC, apalah itu namanya, yang dijadikan sebagai server untuk rapot digital madrasah. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengkoneksikan antara klien nanti yang digunakan oleh guru-guru dengan laptop server lah, taruhlah begitu, yang digunakan oleh admin. Tapi versinya yang akan saya praktekkan kali ini adalah versi installer terlebih dahulu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk aplikasi rapot digital madrasah ini kita tidak perlu melakukan instalasi dan pengaturan akun admin di setiap komputer nanti yang akan digunakan, tapi kita cukup melakukan instalasi dan kemudian pengisian admin, data admin oleh operator itu cukup di satu komputer saja ya. Dan kemudian nanti untuk komputer-komputer lain misalkan yang digunakan oleh guru-guru ketika mengisi nilai itu cukup mengakses komputer yang dijadikan sebagai server saja. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Kita praktekkan dulu untuk yang menggunakan versi installer. Pertama, ini contoh komputer yang sedang saya remote ini, komputer yang dijadikan untuk server rapot digital madrasah. Nah, yang pertama pastikan dulu di komputer ini sudah terinstall aplikasi rapot digital madrasah dan juga sudah dilakukan pengisian data. Nah, ini contoh yang versi installer. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu antara komputer server dengan komputer klien nanti yang akan digunakan guru ataupun dengan handphone yang digunakan oleh guru itu terhubung dalam satu jaringan. Nah, ini contohnya ini misal. Nah, dia terhubung ke salah satu WiFi. Ini yang di komputer server. Nah, nama WiFi-nya ini kita cek. Ini nanti yang komputer yang akan saya gunakan juga. Dia juga terhubung ke koneksi yang sama ya. Oke, langkah selanjutnya. Pertama, bagaimana cara menghubungkan antara komputer klien dan server? Pertama, untuk versi installer, kita tadi sudah terhubung dengan satu jaringan yang sama. Kemudian yang kedua, kita cek di network dan adapter sharingnya. Nah, ini sangat sederhana sekali. Kita tinggal memastikan saja berapa IP yang didapat oleh komputer yang dijadikan komputer server. Ini contoh. Nah, ini misal nih IP versi 4-nya. Ini IP yang didapat oleh komputer server. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan ke kliennya, yang klien ingin terhubung dengan server? Cukup sederhana. Nah, ini misal nih yang server saya taruh sebelah sini. Nah, kemudian ini laptop klien yang sekarang saya gunakan. Ini laptop yang saya gunakan sebagai server untuk RDM. Nah, caranya sangat sederhana. Pertama, kita tinggal buka saja browser. Setelah itu kita masukkan IP yang ini nih. IP versi 4-nya yang ada di komputer servernya. Tapi dipastikan terlebih dahulu tadi kita sudah terhubung dengan satu jaringan yang sama. Ini admin. Yang di sini juga. Oke, admin. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan IP ini saja ke sini nih. Di browsernya 10, 107, 143, kemudian 156. Nah, cukup dengan memasukkan IP ini. Kemudian, selanjutnya kita memasukkan port untuk RDM itu sendiri, di mana port untuk RDM itu adalah /21203. Kita cek. 1203. Nah, jika kita sudah memasukkan tadi IP yang sama dengan IP yang digunakan yang dapat oleh server, selanjutnya tinggal memasukkan di belakangnya port untuk RDM.
Setelah itu tinggal enter. Nah, maka secara otomatis, nah ini klien yang digunakan, di laptop klien yang digunakan, dan yang tadi ini untuk server yang digunakan. Nah, antara server dan klien sudah terhubung, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan instalasi bagi tiap guru. Nanti datanya juga ya jadinya acak-acakan gitulah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan konfigurasi seperti ini, ya, misalkan ini tadi pakai lokal yang installer, cukup melakukan settingan seperti tadi saja. Jadikan satu komputer sebagai server, kemudian nanti guru-guru ketika mengisi nilai cara mengaksesnya seperti tadi. Dan ini berlaku untuk yang terhubung dalam satu jaringan saja. Artinya antara komputer server dan komputer-komputer laptop semua terhubung ke jaringan yang sama, baik itu menggunakan kabelan ataupun misalkan tadi menggunakan wireless router. Ya, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.